Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Senin, 17 Agustus 2020, peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Bacaan pertama, bacaan dari Kitab Putra Sirak, bab 10, ayat 1-8. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa, demikian pula para pegawainya. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua, bacaan dari surat pertama Rasul Petrus, bab 2, ayat 13-17. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 22 ayat 15-21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan.
mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebagai anak-anak Allah, kita telah dibebaskan dan memiliki kebebasan untuk menjalani hidup seturut yang dikehendaki oleh Allah. Kebebasan bukanlah hidup sebebas-bebasnya. Kita telah bebas dari cengkraman dosa karena penebusan Yesus, namun kita tidak bebas untuk melakukan segala sesuatu yang kita sukai dan kita ingini. Maka harus terus mencari, menemukan, dan menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah itu sendiri. Itulah persembahan yang utama kepada Allah. Bersyukur karena Allah selalu memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk melakukan berbagai hal. Lalu, sebagai anak-anak Allah, kita juga merupakan warga masyarakat dalam suatu bangsa. Dengan demikian, kita juga memiliki hak dan kewajiban terhadap negara kita. Apakah hal ini terpisah dengan kewajiban kita kepada Allah? Almarhum Monsinyur A. Sugio Pranoto SY pernah mengatakan, kita hendaknya menjadi 100% orang Katolik dan 100% orang Indonesia. Hal ini memberi pesan bahwa kalau kita sungguh Katolik, ya seharusnya kita sungguh orang Indonesia yang melakukan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Apa yang kita lakukan untuk negara itu, apa yang kita lakukan untuk negara merupakan perwujudan iman kita. Kemudian, sebagai orang beriman, kita harus mengungkapkannya kepada Allah dalam doa atau dalam ibadah dan dalam karya kita. Jika kedua hal tersebut dapat kita hayati dan kita laksanakan,
dalam hidup sehari-hari, maka benarlah bahwa kita telah menjalankan perintah Yesus yang terdapat pada Injil hari ini, yaitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Semoga sebagai orang merdeka, kita hidup dalam usaha terus-menerus mewujudkan apa yang dikehendaki Allah dan menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada nusa dan bangsa kami. Kami mohon, lindungilah tanah air kami agar tetap bebas merdeka dan selalu aman sentosa, sehingga seluruh rakyat dengan tenang dan bebas dapat mengabdi Engkau dan kepada sesama. Amin.